ampun, saat mengira kita sudah tahu semua hal yang ada tentang tubuhmu, para ilmuwan lagi-lagi menemukan hal yang benar-benar baru. Berikut adalah temuan-temuan terbaru mereka. Sama seperti tokek yang ekornya bisa tumbuh lagi, manusia juga bisa meregenerasi kartilago. Itu adalah bagian mirip karet di sekitar persendianmu. Tahun lalu, para ilmuwan menemukan kartilago alias tulang rawan bisa memulihkan diri. Paling efektif di pergelangan kaki, tidak terlalu efektif di lutut, dan paling tidak efektif di pinggul. Otakmu terus-menerus memproses banyak informasi visual, sekitar 600 juta bit per menit. Semuanya dimulai saat cahaya menembus kornea, yaitu lapisan luar matamu yang bening dan bersifat protektif. Setelah diproses sedemikian rupa, cahaya berubah menjadi sinyal listrik. Sinyal ini berjalan ke otak dan diinterpretasikan sebagai gambar yang kamu lihat. Proses super rumit ini hanya butuh sekian milidetik. Oh, omong-omong, organ perasamu yang lain juga menganalisis informasi yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan mata. Kulit 1 juta bit data per detik, telinga dan hidung masing-masing 100.000 bit, sementara lidah cuma 1000. Otak manusia terdiri dari 73% air, sama seperti jantungmu. Oleh karena itu, kalau cairan di otak berkurang 2%, kamu mulai merasa lelah. Ini juga membuat ingatanmu memburuk, mempersingkat rentang perhatianmu, dan memperburuk suasana hatimu. Lantas, bagaimana dengan organ lain? Paru-parumu 83%-nya air, kulitmu mengandung 64% air, sementara otot dan ginjal 79%. Bahkan tulangmu mengandung air juga, sekitar 31%. Kita masih belum tahu berapa organ yang manusia miliki karena para ilmuwan masih berdebat tentang definisi organ. Itu sebabnya saat beberapa peneliti mengklaim telah menemukan organ baru, mesenterium, tidak banyak yang turut senang. Mesenterium adalah lipatan berbentuk kipas yang menahan usus. Ilmuwan sudah berabad-abad mengetahui keberadaannya, tapi beberapa tahun terakhir kita baru tahu jelas seberapa besar ukuran dan perannya. Bicara soal organ yang baru ditemukan, ada juga interstitium. Para ahli masih berdebat tentang nama yang tepat dan apakah ini bisa dikategorikan sebagai organ. Nah, baru akhir-akhir inilah para ilmuwan mengetahui tentang kantong penuh cairan yang tersebar di seluruh tubuhmu ini, mulai dari otot, kulit, sampai sistem pencernaan. Kantong ini berfungsi sebagai peredam kejut untuk semua organ yang ada di dalamnya. Saat seseorang berbohong, hidungnya akan menunjukkan tandanya. Para psikolog dari Universitas Granada menemukan saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan sudut matanya naik. Fenomena ini dinamai, bisa tebak, efek Pinocchio. Hipokampus adalah bagian otak yang membantumu bergerak di dalam ruangan. Kamu punya 2 buah, masing-masing seukuran kastanya. Para sopir taksi di London sepertinya punya hipokampus yang lebih besar dibanding orang lain. Para peneliti meyakini itu berkat latihan mental rutin mereka karena mengemudi di 60.000 jalanan London tanpa GPS. Otakmu memastikan kamu tidak minum air terlalu sedikit atau terlalu banyak. Begitu kamu minum sesuatu, mulut dan tenggorokanmu langsung memberi sinyal ke otak dan memintanya berhenti minum. Kalau tidak, kamu akan terus menenggak air selama 10-60 menit, yaitu waktu yang cairan butuhkan untuk sampai ke sel. Kemungkinan ada satu lagi organ baru di tubuh manusia yang baru diketahui. Bentuknya seperti sel mirip jaring di dalam kulit. Sel-sel ini menutupi ujung saraf dan mungkin yang membuatmu bisa merasakan sakit. Organ paling berlemak di tubuhmu adalah otakmu. Lemak membentuk setidaknya 60% bobot kering otak. Fakta ini bahkan membuat otak masuk ke rekor dunia Guinness. Tak heran, otak mengandung sekitar 25% kolesterol di tubuh. Kolesterol sangat penting bagi otak. Tanpanya, lemak takkan bertahan. Orang yang umumnya 110 tahun ke atas alias supersentenarian mungkin punya rahasia.
Para peneliti menemukan sel kekebalan yang disebut sel T pembantu di tubuh mereka lebih banyak dibanding rata-rata orang. Sel-sel ini melindungi manusia dari virus dan masalah kesehatan lainnya. Belum lama ini, peneliti meyakini manusia dilahirkan dengan jumlah sel otak sama dan jumlahnya tidak bisa diubah. Namun kini, para ilmuwan menemukan bahwa otak justru berubah sepanjang hidup seseorang. Otak menumbuhkan sel baru melalui proses yang disebut neurogenesis. Para ilmuwan pun meyakini otak manusia adalah tempat steril yang bebas dari kuman atau bakteri. Namun, studi terbaru menunjukkan mereka mungkin salah selama ini. Ternyata ada mikroba tidak berbahaya yang hidup di otak. Tapi para peneliti butuh waktu sedikit lagi untuk memastikannya. Tulang manusia mungkin dipenuhi jaringan terowongan kecil. Para ilmuwan baru akhir-akhir ini mengetahuinya. Itu sebabnya masih tidak jelas bagaimana sel darah yang dihasilkan di tulang bisa dengan cepat keluar dari sana dan masuk ke sirkulasi darah. Tapi kini, misteri itu akhirnya terpecahkan. Kalau ada lubang, artinya mungkin juga ada kapiler, yaitu pembuluh darah halus. Otak manusia terkadang disebut generator ide acak karena suatu alasan. Lebih dari 48 ide muncul di otakmu hanya dalam 1 menit, alias hampir 3.000 ide per jam dan 69.000 per hari. Manusia menjadi multitasker yang hebat berkat teknologi. Atau lebih tepatnya, cuma kelihatannya saja. Otak manusia tidak bisa berkonsentrasi pada 2 hal sekaligus. Yang otak bisa lakukan adalah beralih dari satu tugas ke tugas lain dengan sangat cepat. Tapi itu membuat rentang perhatianmu lebih pendek serta membahayakan memori jangka pendek dan kemampuan belajarmu. Berkedip membantumu menjaga mata tetap bersih dan lembab. Tapi bukan cuma itu, setiap kali berkedip, kamu juga mengalami tidur mikro. Para peneliti dari Universitas Washington menemukan kedipan membuat perhatianmu lebih tajam dan berfungsi sebagai penyegaran singkat. Sebuah neuron tunggal, potongan mungil pembentuk sistem sarafmu, mengirim 300-1000 impuls setiap detik, alias 60.000 impuls per menit. Rata-rata orang punya sekitar 86 miliar neuron di otaknya, yang ternyata di bawah perkiraan awal para ilmuwan. Tapi tetap saja, setidaknya ada 26 triliun sinyal yang melewati otakmu setiap detiknya. Wow! Otakmu bisa menyaring suara apa yang mau dijadikan pusat perhatian saat kamu berada di tempat berisik. Berkat kemampuan ini, kamu bisa memblokir suara-suara lain dan berkonsentrasi ke orang yang mau kamu dengarkan. Kamu mengingat wajah lebih banyak dibanding dugaanmu, sampai 10.000 wajah. Jumlahnya memang berbeda tiap orang, tapi rata-ratanya adalah 5.000 wajah. Bukan berarti kamu harus menghafal namanya juga, mengenali saja sudah masuk hitungan. Tubuhmu memancarkan cahaya redup, tapi bisa terlihat. Dengan kata lain, kamu bersinar. Kamu paling bersinar sekitar pukul 3 sampai 4 sore dan paling redup di pagi hari pada pukul 10. Masalahnya, cahaya ini 1000 kali lebih lemah dari apa yang bisa dilihat mata. Para ilmuwan menemukan kamu mungkin pandai mendengar berkat biola jeli. Di dalam telinga ada rangkaian berupa saraf, jaringan, serat, dan tulang. Rangkaian ini mengubah getaran menjadi suara, serta ada gumpalan zat mirip jeli yang terdiri dari 97% air. Para peneliti meyakini jeli inilah yang membuat telingamu bisa membedakan frekuensi tinggi dan rendah. Ada lebih dari 650 otot rangka di tubuhmu. Otot ini berkontribusi sebesar 40% dari berat tubuhmu. Sekitar 85% panas yang dihasilkan tubuhmu berasal dari otot yang berkontraksi. Akan tetapi, ulat punya lebih banyak otot dibanding manusia. Beberapa spesies punya sampai 4.000 otot, sementara belalang punya 900. Rambut mencatat pola tidurmu. Rambut tahu kapan kamu tidur maupun kapan kamu bangun. Ajaib kan? Jika kamu bangun terlalu pagi atau terlalu malam, rambutmu akan menunjukkannya.
Matamu melihat sesuatu cuma dalam 13 milidetik dan ini lebih singkat dibanding yang kamu butuhkan untuk berkedip, tapi otakmu sudah mampu memproses gambar tersebut. Jarimu sangat sensitif. Jari bisa merasakan benda-benda setebal 13 nanometer. Itu sekitar setebal rambut manusia. Dengan begitu, kalau jarimu seukuran bumi, kamu bisa membedakan antara mobil dan rumah. Beberapa orang mungkin lebih baik dalam mengingat semua hal dibanding yang lain karena sambungan otak mereka yang sangat efektif. Pemindaian otak menunjukkan orang-orang seperti ini punya koneksi antara sel-sel otak yang lebih singkat dan lebih kuat. Tapi para ilmuwan belum menemukan hubungan antara lebih banyaknya sel otak dengan lebih luasnya wawasan. Generasi milenial yang saat ini berusia 24-40 tahun lebih pelupa dibanding generasi sebelumnya. Mereka seringkali lupa di mana tempat mereka menaruh kunci atau saat ini hari apa. Kelupaan seperti ini lebih sering mereka alami dibanding orang tua mereka. Belum lama ini, para peneliti menemukan bukti ilmiah yang mendekati frasa orang hebat berpikiran sama. Mereka menemukan orang-orang yang berteman dekat punya reaksi otak yang sama saat menonton video baru. Tapi yang masih menjadi misteri adalah apakah sebenarnya temanmu yang mengubah caramu berpikir atau kamu memilih teman yang berpikiran sama sepertimu. Masing-masing indera pengecapmu bekerja layaknya komputer mini yang terbentuk dari 100 sel penganalisis informasi rasa. Para peneliti meyakini jika ada orang yang dilahirkan dengan 6 jari, otaknya akan beradaptasi dengan mudah. Orang dengan polidaktili yang jari tangan atau kakinya berlebih biasanya tidak kesulitan. Otak mereka tahu cara mengontrol jari-jari berlebih ini dan bisa menggunakannya satu persatu. Orang-orang seperti ini terkadang hanya butuh 1 tangan untuk melakukan suatu pekerjaan, padahal orang lain membutuhkan 2 tangan. Chromesthesia adalah fenomena melihat warna saat mendengarkan musik. Ini mirip sinestesia, fenomena ketika seseorang memiliki indera yang bercampur baur. Beberapa di antaranya bisa mengartikan angka dalam berbagai warna, sementara yang lain bisa mengecap kata-kata. Manusia punya lebih dari 5 indera dasar. Jangan lupakan indera ruang, indera rasa sakit, indera keseimbangan, dan waktu, lalu indera suhu di sekitar dan di dalam tubuh, serta banyak lainnya. Lidah terdiri dari 8 otot yang saling terkait. Seluruh strukturnya menyerupai belalai gajah atau tentakel gurita. Dan sama seperti keduanya, lidah sangat fleksibel serta bisa bergerak ke segala arah. Seperti ini atau begini. Para ilmuwan meyakini mereka mungkin telah menemukan alasan kenapa beberapa orang terlahir kidal. Setelah menganalisis 400.000 orang, para ilmuwan menemukan ada 4 area genetika yang turut bertanggung jawab menentukan tangan yang dominan. 3 dari area ini juga terhubung dengan struktur dan perkembangan otak, terutama di area yang bertanggung jawab atas bahasa. Batu empedu terbuat dari garam kalsium dan kolesterol, tapi yang menempelkan semua ini adalah sel darah putihmu. Sel darah putih menggumpalkan semua unsur tadi dan seiring waktu terbentuklah objek yang kurang lebih mirip boba. Tanpa kelingking, tanganmu akan kehilangan 50% kekuatannya. Sedangkan untuk kaki, kamu akan kesulitan berlari atau bahkan berjalan tanpa ibu jari. Ibu jari menahan lebih dari 40% berat badanmu. Darah mengirimkan oksigen ke seluruh tubuhmu, tapi melewatkan satu tempat, yaitu kornea, alias bagian depan matamu. Kornea menyerap oksigen langsung dari udara. Selain itu, kornea adalah bagian tubuh yang memulihkan diri paling cepat. Goresan atau luka di sana hilang dalam beberapa hari. Punya otak yang lebih besar bukan berarti kamu lebih pintar. Otak Neanderthal 10% lebih besar dibanding Homo sapiens, tapi mereka kalah maju. Di sisi lain, otak Albert Einstein 10% lebih kecil dari rata-rata otak manusia. Tapi tingkat kepadatan neuronnya lebih besar. Selain itu, bagian yang bertanggung jawab untuk memproses ruang dan angka di otaknya ternyata lebih besar.
Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa memulihkan diri. Tapi enamel yang melapisinya adalah salah satu bagian terkeras di tubuh manusia. Ada sesuatu di otakmu yang bertanggung jawab atas indera penciuman. Ini disebut bulbus olfaktorius. Menariknya, sebagian kecil wanita yang entah kenapa tidak memilikinya masih bisa merasakan semua bau tanpa masalah. Para ilmuwan belum menemukan apa penyebabnya. Setelah menumbuhkan sejumlah sel perasa manusia di lab, para ilmuwan menemukan sel perasa mampu mencium bau. Di tiap selnya, terdapat molekul yang mirip dengan yang ada di sel-sel di hidung. Itu sebabnya sel-sel perasa bereaksi terhadap molekul bau seperti indera penciuman. Artinya, indera penciuman dan perasa kita lebih terhubung dibanding dugaan kita selama ini. Sel kerang kamu tidak pernah berhenti beregenerasi. Artinya, kamu mendapatkan kerangka yang sepenuhnya baru setiap sekitar 10 tahun. Proses ini melambat seiring usia bertambah dan regenerasinya butuh waktu lebih lama. Itu sebabnya tulang menjadi makin tipis. Para peneliti mungkin telah menemukan cara menyembuhkan kepikunan akibat penyakit. Studi terbaru menunjukkan arus listrik dengan kadar yang aman dan sangat lemah bisa meningkatkan kemampuan alami otak untuk menyembuhkan diri. Dalam eksperimen mereka, beberapa area otak mulai berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang berbeda. Ini meningkatkan memori jangka pendek sampai 50 menit. Manusia tidak bisa menelan dan bernapas di saat bersamaan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup awalnya turun ke bagian tenggorokan yang sama. Setelah masuk lebih dalam, saluran ini terbagi menjadi esofagus untuk makanan dan cairan dan trakea untuk udara. Saat menelan, jalur napasmu otomatis tertutup, sehingga makanan takkan tak sengaja terhirup. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang punya dagu. Dan para ilmuwan masih bingung akan misteri ini. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskannya, mulai dari dagu membantu kita mengunyah makanan, sampai peran pentingnya dalam bicara. Rata-rata manusia punya 250 rambut per alis. Tapi beberapa dari kita bisa menumbuhkan sampai 1.100 rambut alis. Alis punya peran yang penting, seperti mencegah hujan dan keringat masuk ke mata. Dan bentuk melengkungnya membuat cairan mengalir ke sisi wajahmu. Setengah dari semua gen yang disimpan di DNA-mu menyimpan informasi rahasia tentang otakmu. Padahal organ ini cuma berkontribusi 2% dari berat tubuhmu. 98% informasi tubuh sisanya disimpan di 50% gen sisanya. Meski penyebab mimpi masih misterius, para ilmuwan mungkin sudah memahami bagaimana kita bisa bermimpi. Peneliti Jepang menemukan 2 gen yang penting untuk REM, yaitu Rapid Eye Movement atau gerak mata cepat. Dan saat itulah mimpi terjadi. Tikus yang tidak punya gen ini tidak punya tahap tidur REM. Tak ada tidur REM, artinya tidak ada mimpi. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jenis sel otak baru yang sangat penting untuk pencarian visual. Sel ini disebut sel target. Tanpanya, kamu takkan bisa melihat teman di tempat ramai, bangunan tertentu di jalanan, atau peliharaanmu di taman. Anehnya, sel target tidak peduli seperti apa bentuk yang kamu cari. Yang mereka cari hanyalah apakah barang itu merupakan targetmu atau bukan. Pada tahun 2016, para peneliti menemukan 4 gen yang bertanggung jawab atas bentuk hidung manusia, terutama kelancipan dan kelebarannya. Satu sisi tubuhmu punya lebih banyak pembuluh darah dibanding sisi yang satunya. Itu sebabnya rambut dan kuku di sisi itu mendapatkan lebih banyak nutrisi dan tumbuh lebih cepat. Ada 2-5 juta kelenjar keringat di tubuhmu. Keringat yang dihasilkan ada 2 macam, keringat stres dan keringat biasa. Keringat yang disebabkan stres mengandung asam lemak dan protein. Sementara keringat biasa sebagian besar terdiri dari air, garam, dan sedikit zat lain. Semua otot di tubuhmu terhubung ke tulang di kedua ujungnya, sehingga bisa ditarik dan membuat gerakan. Sementara lidah adalah satu-satunya yang berbeda. Di satu ujungnya, lidah terhubung ke bagian lehermu. Tapi di ujung yang lain, tidak terhubung kemanapun. Itu sebabnya jagalah ucapanmu, dan jangan memaklumi istilah lidah tidak bertulang.
Beberapa bakteri yang hidup di ususmu bisa menghasilkan listrik. Mereka bisa mengeluarkan elektron yang menciptakan arus listrik kecil. Ini mungkin merupakan sistem cadangan bakteri sebagai cara untuk menghasilkan energi. Kuku tumbuh lebih cepat di tangan dominan. Jika lebih sering menggunakan tangan kanan, kamu harus memotong kuku di sana lebih sering. Kuku juga tumbuh lebih cepat di cuaca yang panas dan siang hari. Matamu tak pernah berhenti mengambil gambar berbeda dan bergerak. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memberimu penglihatan yang lengkap. Kamu tidak memperhatikan gerakan ini karena otakmu adalah editor video yang hebat. Otak menstabilkan gambar dan menghubungkan berbagai fragmen menjadi satu alur yang mulus. Dan terakhir, bersin membuat orang senang. Saat kamu bersin, tubuhmu melepaskan endorfin, hormon yang bertanggung jawab mengatasi stres. Itu sebabnya kamu bisa tertawa setelah bersin beberapa kali berturut-turut. Sekian informasi kali ini. Dadah! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.